Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dari kelas Ilmu Ekonomi A NIM 90301120020. Hari ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas saya di mata kuliah Ekonomi Mikro untuk memaparkan materi PowerPoint saya mengenai pasar oligopoli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memaparkan materi tentang pasar oligopoli. Berikut penjelasannya. Nah, kali ini kita akan membahas masalah pasar oligopoli. Kalau pengertian pasar secara umum atau pemikiran kita, pasar itu dapat diartikan sebagai tempat bertemunya antara pembeli dan penjual untuk melakukan kegiatan jual beli baik secara langsung maupun tidak langsung. Kalau kegiatan membeli secara langsung itu mungkin udah sering kita alami, baik itu dalam kehidupan kita sehari-hari atau mungkin orang lain yang mengalami. Kalau pembelian secara tidak langsung itu pembelian yang misalnya dilakukan secara online itu hanya lewat media handphone. Nah, kalau udah ada pembeli dan penjual pasti akan terjadi tuh yang namanya transaksi jual beli. Nah, jika sudah ada transaksi jual beli, terbentuk lagi tuh yang namanya struktur pasar. Ada dua, yaitu struktur pasar persaingan tidak sempurna dan struktur pasar persaingan sempurna. Yang akan kita bahas kali ini yaitu struktur pasar persaingan tidak sempurna, yaitu pasar oligopoli. Pasar oligopoli itu pengertiannya adalah salah satu bentuk pasar persaingan tidak sempurna di mana hanya terdapat beberapa produsen atau penjual dengan banyak pembeli di pasar. Kenapa disebut begitu? Karena di dalam pasar ini jumlah produsen dan pedagang tidak sebanding dengan jumlah pembeli atau konsumennya. Salah satu bentuk produk yang mungkin bisa menjadi contoh pasar oligopoli itu seperti rokok. Nah, di Indonesia sendiri itu banyak tuh yang perokok aktif, sangat banyak perokok aktif. Bahkan jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah perusahaan yang membuat rokok. Di slide kedua ini kita akan membahas mengenai ciri-ciri pasar oligopoli dan jenis-jenis pasar oligopoli. Yang pertama, kita akan membahas ciri-ciri pasar oligopoli itu ada 4. 1. Dijalankan 2 produsen atau lebih. Mengapa disebut demikian? Karena pasar oligopoli adalah jenis pasar persaingan tidak sempurna. Itu semua disebabkan oleh jumlah produsen yang menjual produk itu sangat sedikit, sedangkan jumlah konsumennya itu sangat banyak. Yang kedua, produk yang dijual homogen dan saling menggantikan. Contohnya tadi seperti produk rokok. Yang namanya produk rokok itu yang dijual hanya satu rokok, tetapi variasi bentuk rasanya yang sangat banyak. Yang ketiga, harga barang di pasar relatif sama. Contohnya mungkin seperti sabun, dia ada di toko A. Pasti selisih harganya itu tidak akan terlalu besar dengan sabun yang ada di toko B. Ini nih disebabkan oleh kebijakan naik turunnya harga hanya ditentukan oleh produsen utama. Ciri yang keempat dan yang terakhir yaitu membutuhkan strategi pemasaran yang matang. Produk yang dipasarkan di pasar oligopoli ini bersifat homogen, sedangkan jumlah produsen yang sangat sedikit. Dikhawatirkan jika sosialisasi pasar tidak dilakukan dengan intensif, konsumen akan berpindah ke produk lain. Mungkin sebelum memulai usaha, dia harus melihat apakah tempat yang akan ditempati ini menjual strategi atau tidak, memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen atau tidak, agar produknya selalu diingat oleh konsumen. Nah, jenis-jenis pasar oligopoli itu secara umum terdapat 2 jenis, yaitu oligopoli murni dan oligopoli terdiferensiasi. Nah, untuk oligopoli murni itu merupakan jenis pasar di mana barang yang diperjualbelikan itu sifatnya identik. Contohnya mungkin seperti semen, air, mineral, dan seng. Nah, untuk pengertian pasar oligopoli terdiferensiasi itu adalah jenis pasar dengan barang homogen namun dapat dibedakan. Contohnya mungkin seperti sabun. Sabun itu berbeda bentuknya, mungkin ada juga yang beda rasanya, harumnya, kualitasnya, dan juga manfaatnya. Untuk di slide terakhir ini, saya akan menjelaskan masing-masing kekurangan dan kelebihan dari pasar oligopoli. Yang pertama, kekurangan pasar oligopoli adalah memerlukan modal besar untuk melakukan promosi atau iklan secara terus-menerus. Mengapa demikian? Karena pasar oligopoli ini merupakan pasar yang menjual produknya itu secara homogen, sedangkan produsennya itu sangat sedikit dan konsumennya yang sangat banyak. Jadi, promosi serta iklan itu perlu dilakukan secara terus-menerus agar produk dari produsen tersebut ini selalu diingat konsumen dan konsumen itu tidak akan pergi ke produsen lainnya.
Nah, kelebihan pasar oligopoli, perkembangan teknologi yang bagus. Artinya, pasar oligopoli adalah struktur pasar yang paling memberikan dorongan untuk mengemukakan teknologi dan melakukan inovasi. Usaha untuk menarik lebih banyak konsumen dijalankan dengan persaingan bukan harga. Salah satunya ialah dengan cara terus-menerus mengembangkan barang yang diproduksi agar memiliki keistimewaan tertentu di mata konsumennya. Sekian video pemaparan mengenai materi pasar oligopoli dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.